Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, umat beriman sekalian yang hadir terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Allah memulai segala sesuatu yang besar dengan dan melalui keluarga. Ia memulai sesuatu yang besar dari yang paling kecil, paling sederhana. Ia mau menjadikan yang paling kecil, paling sederhana menjadi model untuk mewujudkan cita-cita kehendaknya bagi umat manusia. Dan model yang ia pakai, model yang ia tunjukkan, model yang ia berikan, yaitu keluarga kecil Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef. Hal ini mau mengingatkan kepada kita bahwa keluarga merupakan satu lembaga yang istimewa. Keluarga merupakan satu lembaga yang harus menjadi landasan hidup buat manusia. Karena segala sesuatu akan datang, bahkan berasal dari keluarga. Yang kecil, yang besar, yang hebat, yang luar biasa, atau sebaliknya, selalu datang dari keluarga. Hal ini mau mengingatkan kepada kita bahwa keluarga itu istimewa. Keluarga itu istimewa. Karena itu setiap mereka yang menghayati hidup perkawinan dan keluarga harus merasa, harus mengatakan dengan jujur dan berani bahwa keluargaku istimewa. Dan keluargaku semakin istimewa apabila keluarga Kudus Nazaret menjadi model, menjadi teladan, menjadi contoh bagi hidup keluarga saya. Kitab pertama Samuel dalam bacaan pertama tadi menggambarkan kepada kita bagaimana sesungguhnya keluarga itu harus dibangun. Keluarga itu harus diletakkan dasarnya. Kitab Samuel tadi menggambarkan kepada kita bahwa hal pertama yang harus dihidupi, harus menjadi kekuatan utama yang menjadi pengikat keluarga itu adalah cinta. Dan karena cinta itu berarti keluarga itu tidak boleh jauh dari Allah. Keluarga itu tidak boleh jauh dari keterlibatan campur tangan Tuhan. Hana dalam bacaan pertama tadi, ia berdoa terus menerus, dan karena ia berdoa dengan tekun dan penuh iman, apa yang ia minta diberi. Dan setelah ia memperoleh apa yang diberi, ia mempersembahkan yang Tuhan beri untuk Tuhan. Satu gambaran yang mau mengingatkan kepada kita bagaimana kita membangun kehidupan keluarga kita masing-masing, di mana kita tidak boleh menjauhkan diri dari campur tangan Tuhan untuk kehidupan keluarga. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, umat sekalian terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Surat pertama Santo Paulus, Santo Yohanes dalam bacaan kedua tadi mengingatkan kepada kita bahwa kalau ingin keluarga kita bahagia, ingin keluarga kita sejahtera,
hayatilah perintah-perintah Tuhan dan hiduplah dalam kasih. Itu berarti kasih harus menjadi landasan hidup keluarga-keluarga. Siapa itu kasih? Kasih itu Allah. Kasih itu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus harus menjadi landasan hidup bagi hidup perkawinan dan keluarga kita. Seringkali dalam pengalaman hidup di tengah umat, di tengah masyarakat, oleh karena kasih tidak dihayati sesungguhnya, kasih tidak dijadikan landasan, kasih tidak dijadikan pedoman, kasih tidak dijadikan spirit bagaimana membangun kehidupan perkawinan dan keluarga, maka seringkali keluarga-keluarga berantakan. Keluarga-keluarga terpisah, tercerai-berai satu dengan yang lain, dengan alasan-alasan yang mungkin mulai dari paling sederhana sampai dengan yang paling besar. Orang membangun argumen, orang membangun dalil, orang membangun alasan-alasan mengapa saya berpisah, mengapa saya cerai, mengapa saya tidak lagi hidup bersama dengan suami saya atau istri saya, dengan pelbagai macam alasan. Semua alasan ini yang dibangun hanyalah menunjukkan bahwa egoisme seringkali menjadi perusak dalam hidup perkawinan dan keluarga. Cinta tidak dijadikan landasan, tetapi kepentingan diri seringkali menjadi yang utama, yang selalu diperjuangkan, sehingga merusak tatanan hidup perkawinan dan keluarga. Sekarang ini lagi tren di mana-mana, terkenal dengan anak mama. Ini fakta dan sekaligus akta. Saya ingin ingatkan bahwa jangan sekali-kali berbangga dengan anak mama, tapi sebagai satu keluarga harus utuh. Harus utuh. Karena dari dalam keluarga yang utuh akan lahir, akan hidup, akan bertumbuh, bahkan akan hadir hal-hal yang besar dan yang hebat. Karena itu keluarga-keluarga Katolik diingatkan untuk menjadikan keluarga Kudus Nazaret model, contoh, teladan yang harus kita tiru. Mungkin hal-hal itu terjadi karena kita tidak jadikan keluarga Kudus Nazaret model, keluarga Kudus Nazaret contoh, tapi kita berjuang sendiri-sendiri. Ada banyak orang, banyak anak yang tidak tahu bapaknya siapa, mamanya siapa. Sejak ia lahir dia tidak tahu siapa bapaknya, siapa mamanya. Ada banyak anak yang harus hidup di pantai-pantai asuhan, yang diasuh bukan oleh orang tuanya, oleh bapak dan mamanya, hanya oleh karena belas kasih orang mengasuh mereka. Ada banyak anak yang harus dititip oleh kepada opa omanya, sementara orang tuanya, bapaknya tidak tahu, mamanya tidak tahu ada di mana. Dan ini semakin hari semakin tren di tengah umat kita, di tengah masyarakat kita. Bahkan orang bangga dengan itu. Tidak. Keluarga haruslah keluarga yang utuh. Dan karena itu, kalau kita ingin keluarga kita utuh, model keluarga Kudus Nazaret harus menjadi contoh yang harus ditanamkan sedalam-dalamnya dalam diri, hati, dalam pikiran, otak, perasaan keluarga-keluarga, dari suami, dari istri. Hal ini mau mengingatkan kepada kita bahwa keluarga itu sesuatu yang istimewa,
bukan barang mainan. Berkali-kali di mana-mana saya selalu katakan, kami yang tidak hidup berkeluarga saja merasa bahwa keluarga istimewa, apalagi kamu yang hidup berkeluarga. Di pelbagai tempat saya selalu katakan bahwa tidak ada satu manusia pun yang turun dari langit, tapi semuanya datang dari keluarga-keluarga. Hanya mau menggambarkan bahwa keluarga itu istimewa. Karena itu mesti dipelihara, mesti dijaga, mesti disiram, mesti digembur, supaya dia berkembang, biar bertumbuh. Dan bagaimana untuk menjaga itu? Saling mengasihi. Dan kalau Anda saling mengasihi, Yesus hadir di sana. Yesus ada di sana. Karena itu apabila ingin keluarga kita bahagia, cari Yesus, bawa dia tinggal di dalam keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat sekalian terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, setelah kita merayakan pesta Natal, hari ini kita secara khusus merayakan pesta keluarga. Kita tidak merayakan hanya pesta keluarga Kudus Nazaret, tapi sebenarnya hari ini kita mau merayakan pesta keluarga kita. Untuk kembali memperbaharui cinta, untuk kembali memperbaharui spirit, semangat hidup perkawinan dan keluarga kita. Sebenarnya di depan ini harus hadir suaminya, harus hadir istrinya, harus hadir anak-anak, untuk kembali kita merayakan pesta keluarga. Apa artinya kita bangga, kita gembira, kita bersuka cita merayakan pesta keluarga Kudus Nazaret, tapi keluarga kita berantakan. Keluarga kita tidak jelas. Keluarga kita tercerai-berai. Bapak di mana, mama di mana, anak-anak seperti apa? Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari umat sekalian terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, melalui pesta keluarga kudus hari ini, kita semua kembali diingatkan untuk introspeksi, untuk refleksi. Bagaimana saya membangun kehidupan perkawinan dan keluarga saya selama ini? Apakah keluarga kudus menjadi model keluarga saya atau bukan? Mari kita masing-masing memberikan jawaban. Karena kita semua mendambakan bahwa kita ingin keluarga kita bahagia, keluarga kita sejahtera, keluarga kita baik rohaninya maupun jasmaninya. Kalau cita-cita inilah yang ingin hidup dalam keluarga kita, jadikanlah keluarga Kudus Nazaret model keluarga kita. Saling mengasihi, saling setia, saling hormat, taat satu dengan yang lain. Amin.